Oke, baik. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita buka Alkitab kita dari Galatia 2. Kita akan terus melanjutkan dan menyelesaikan bagian ini. Kita ada di akhir dari Galatia 2. Mari kita baca Galatia 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kita udah banyak bahas bagian Galatia 2 ini, dan ini adalah bagian ketiga dari hidup oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita akan membahas hari ini, poin kita ada di ayat 19, 20, dan 21. Tapi kita akan mencoba supaya konteksnya lebih jelas, kita akan baca dari ayat 15, dan saya akan mengulang nanti sedikit apa yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, supaya semuanya bisa memahami. Mari saya akan bacakan untuk kita semua Galatia 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kita akan bahas ayat 19, 20, 21. Supaya lebih jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita boleh, saya izin Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh membuka browser dan membuka versi bahasa Inggris. Kalau bingung lihat di mana, nanti cari di browser carilah Parallel Plus. Di situ salah satu tool saya kalau saya Bible study namanya Parallel Plus. Jadi di situ ada langsung nggak cuma satu atau dua terjemahan, tapi langsung ada berapa banyak terjemahan gitu. Kita buka yang kalau bisa versi ESV atau NIV boleh, tapi kita spesifik ke ESV. Kenapa? Ternyata nanti Bapak Ibu Saudara akan lihat 19, 20, 21 ada perbedaan kata dan pemenggalan kata yang dilakukan oleh versi bahasa Inggris. Coba dibuka versi ESV, Galatia 2 ayat 19. Saya berikan waktu dulu. Kalau ada aplikasinya pakai aplikasi saja. Kalau tidak ada pakai Parallel Plus, cari di browser, search dari thebible.hub atau bible.org, klik. Nanti di situ ada tulisan TB, terus sebelahnya bisa diganti tuh versinya, pakai versi ESV atau pakai. Nanti kalau saudara-saudara mau miringkan handphone Anda jadi versi ini kan apa ya? Ini portrait jadi yang landscape gitu, dia akan lebih banyak lagi jumlah tafsirannya, jumlah terjemahannya. Jadi nggak kalau versi yang begini cuma 2, nanti kalau dibalikin bisa jadi ada 5 atau 7 gitu. Nah, terus di situ ada versi ada studi teksnya juga pakai bahasa Yunani. Jadi kalau saudara-saudara mau pakai itu untuk Bible study boleh. Kita lihat ayat 19 ya. Coba bahasa Inggrisnya di situ dibilang apa? For through the law I died to the law, so that I might live to God. Perhatikan di ayat 19 teks bahasa Indonesia, di situ ada kata-kata aku telah disalibkan aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, di ayat 19 di dalam versi TB ada, sedangkan di versi Inggris nggak ada. Karena kalimatnya ada di ayat 20. I've been crucified with Christ. Ya. Nah, jadi perhatikan pemenggalannya. Jadi kenapa kita buka ini supaya ini kan 19 kayak nyangkut gitu ya. Dan kadang-kadang kita baca Alkitab itu berhenti karena ayat per ayat. Jadi seakan-akan kita lupa kalau ini surat. Jadi dihilangkan ayatnya kalau bisa. Jadi versi bahasa Inggris ini mempermudah kita.
I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who live in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Itu ayat 20, ayat ke-20 ya. Nah, kita akan lihat dulu pertama-tama ayat yang ke-19, supaya kita bisa sama-sama mengerti. Tapi sebelumnya saya ingin mengulang apa yang minggu lalu sudah kita bahas. Bahwa ternyata bagian daripada teks Galatia 2 ayat 15 sampai 21, kalau saudara-saudara mau perhatikan baik-baik, ternyata bagian ini adalah bagian yang saya yakin ini adalah sulit banget untuk dibahas, dan kalau lagi baca pasti dilewatkan. Karena udah terlalu banyak. Oke. Paulus hidup oleh iman. Kesimpulan utamanya Paulus hidup oleh iman. Karena terlalu banyak, dan di sini sebenarnya kalimat Paulus tuh penuh dengan filsafat. Jadi itulah bahasanya filsafat tuh, dia tidak akan langsung to the point. Agak sedikit muter-muter, tapi ada keindahan makna di dalamnya. Makanya waktu baca Alkitab, kalau kita hanya mengambil sisi praktikal, akan kita temui bahwa praktisnya kita itu penuh dengan banyak kesalahan. Jadi Alkitab mendesain teksnya, teks-teks yang ada di dalam ini, Tuhan membuat kita berpikir dan juga melakukan. Artinya apa? Waktu baca Alkitab kita juga harus pakai logika. Harus di sini bahkan Paulus menggunakan retorika di ayat 18. Di ayat 17 gitu ya. Sampai di situ ada kata-kata apakah Kristus pelayan dosa? Itu adalah retorika yang dipakai. Dan ayat 17 kayak saya jelaskan sekali lagi. Jadi gini, kenapa bisa Paulus sampai mengeluarkan kata-kata apakah Kristus pelayan dosa? Karena ada banyak orang, terutama di dalam konteks Galatia, hidup berdasarkan kasih karunia plus perbuatan baik atau plus Taurat. Oke? Kasih karunia plus Taurat. Jadi cara hidupnya adalah salah satunya adalah mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Itu terbukti dari perikop sebelumnya, di mana Petrus dan juga Paulus bertentangan. Nah, disinilah ternyata tradisi Yahudi memang mereka itu tidak mengizinkan orang-orang Yahudi dengan orang non-Yahudi itu bersekutu. Bahkan orang-orang Yahudi dengan kategori tertentu tidak boleh bersekutu juga. Seperti pemungut cukai tidak boleh ngumpul sama mereka. Terus siapa lagi? Orang Zelot. Kemarin saya sudah kasih tahu, orang Zelot itu adalah orang yang suka bikin makar. Pengkhianat bangsa. Yang suka bikin demonstrasi. Ternyata muridnya Yesus ada satu, Simon orang Zelot. Bayangkan, tidak boleh ada ini relasi, tapi Yesus jadiin itu muridnya. Nah, terus siapa lagi? Tidak boleh mereka bersekutu dengan orang Samaria. Tapi Yesus di Yohanes 4 ngobrol sama orang Samaria, sama perempuan Samaria. Kalimatnya apa? Orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu Yohanes 4 ayat 23. Jadi saudara-saudara, ternyata kalau menurut tradisi Yahudi, di mana tidak boleh ada persekutuan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, di situ Yesus, kalau kita melihat kehidupan Yesus itu seakan-akan kayak pelayan dosa. Kenapa? Karena dia hidup sama dia orang Yahudi, tapi hidup bergaul bersama dengan orang-orang yang berdosa. Makanya seakan-akan Yesus itu pelayan dosa. Jadi kalau ada orang yang hidup bilang dia hidup berdasarkan kasih karunia, tapi masih menambahkan Taurat dalam hidupnya, dia juga menganggap bahwa Yesus adalah pelayan dosa. Itu adalah retorika yang mau dibahas di ayat 17. Dan ini yang harus kita sama-sama mengerti. Kita lanjut, itu minggu lalu, sekarang kita masuk ke ayat 19. Ayat 19 bilang apa? Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Bahasa Inggrisnya adalah, for through the law, I died to the law. Melalui hukum, aku mati oleh hukum. Betul? Melalui hukum Taurat, aku mati oleh hukum. So I might live to God. Jadi aku bisa hidup untuk Tuhan. Saudara-saudara, ternyata ada orang yang mati melalui hukum Taurat, mati berdasarkan hukum Taurat, tapi ada orang yang menurut hukum Taurat dan dia hidup
di dalam Taurat. Perhatikan ini. Ada orang yang masih hidup pakai Taurat, ada orang yang sudah mati. Paulus bilang dirinya sudah mati, tapi ada orang-orang lain yang ternyata masih hidup dan masih menghidupkan Taurat di dalam hidupnya. Dan di sini penekanan yang penting adalah orang yang mati, yang menganggap dirinya sudah mati berdasarkan huruf hukum Taurat, hanya merekalah yang bisa hidup bagi Tuhan. Ya kan? For through the law, I died to the law, so maka aku bisa hidup untuk Tuhan. Jadi kalau kita berpikir kita masih hidup berdasarkan Taurat, you're not live for God. Kau tidak hidup untuk Tuhan. Kau hidup untuk dirimu. Kau hidup untuk Taurat. Karena ini retorika yang mau dikasih, Paulus kasih. For through the law, melalui hukum, aku sudah mati. Jadi karena aku tahu melalui hukum aku sudah mati, aku hidup sekarang untuk Tuhan. Kenapa? Pemikiran bahwa seorang sudah mati berdasarkan hukum Taurat itu terjadi karena anugerah Allah aja. Sekali lagi, kalau bukan Allah yang memberi anugerah yang menyadarkan seseorang bahwa dirinya sudah mati berdasarkan hukum Taurat, maka orang kalau dia tidak sadar, berarti dia bukan orang yang diberi anugerah. Orang yang mendapatkan anugerah, dia sadar melalui hukum Taurat, ternyata saya sudah mati. Saya mau bertanya dulu sama semuanya. Sebelum bingung-bingung ini dilanjutkan ya. Saya tahu semua semakin bingung ya. Udah pagi-pagi ya. Belum masuk kopi. Ini saya juga agak setengah sadar. Saya biasa bangun jam berapa ya? Oke, coba kita pikir baik-baik. Saya mau tanya. Manusia mati dulu atau hukum Taurat dulu yang ada? Manusia mati dulu atau hukum Taurat dulu yang ada? Manusia mati di mana? Kejadian, kisah Adam, Kejadian 2 ayat 16-17. Hukum Taurat di mana? Musa. Keluaran 20. Mati dulu atau hukum Taurat dulu? Mati dulu. Orang Yahudi berpikir, ini kan statusnya mati nih. Berarti status mati itu sudah ada dari penciptaan, dari kejadian. Hukum Taurat ada di Keluaran 20. Permasalahannya, mereka berpikir hukum Taurat itu mampu menghidupkan mereka. Permasalahannya itu. Padahal hukum Taurat ada menjadi reflektor dari kematian mereka. Jadi cerminan bagi kematian mereka. Bukan menjadi alat untuk menghidupkan mereka. Karena nggak bisa mereka hidup berdasarkan hukum Taurat. Jadi sebenarnya Allah memberi perintah supaya mereka ngaca. Saya bisa melakukan ini tidak? Tidak bisa. Mati. Kenapa? Karena statusnya sudah mati di dalam kitab Kejadian. Kalau di dalam bahasa yang ilmiahnya, hukum Taurat itu menjadi alat uji. Setelah diuji, ujinya gagal. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu memberi validitas kepada manusia bahwa memang manusia itu sudah mati dari kitab Kejadian. Kalau kita mau pakai bahasa yang sedikit ilmiah ya, sekali lagi hukum Taurat itu menjadi alat uji. Kalau bahasa praktisnya reflektor, cerminan bahwa orang sudah mati. Permasalahannya orang Yahudi berpikir, mereka bisa hidup pakai itu. Dan itulah yang terjadi kepada semua manusia yang tidak mengenal firman Tuhan. Semua cara hidupnya sama. Coba pikir. Contoh, kita mengambil pola pikir orang-orang yang tidak percaya Allah, ateis. Dengan adanya misalnya word of affirmation, yang dia law of attraction contohnya, gue lupa terus. Gue mau inget itu lupa terus. Contoh, law of attraction. Itu kan bukankah dengan demikian sebenarnya dia bilang saya bisa mendatangkan berkat kalau saya seperti ini dan dia berdoa dan dia mengharapkan itu dan bumi ini akan menjadi magnet gitu ya. Saya akan menjadi magnet apa segala macam seperti itu. Nah, perhatikan, itulah yang terjadi kepada semua manusia. Semua manusia berpikir bahwa dirinya mampu mendatangkan mujizat dengan kekuatannya sendiri. Mampu mendatangkan berkat Allah atau berkat dari
dunia ini, kan kalau orang-orang ateis nggak mau menyebut Tuhan kan, mereka mau menyebutnya semesta atau waktu. Nah itu, mereka punya konsep Allah tapi mereka tidak punya Allah. Itu lebih ngeri. Mereka punya konsepnya tapi nggak punya Allahnya. Beruntunglah Kristen punya Allah yang benar. Karena apa? Di luar yang lain tidak ada Allah. Di luar Kristen tidak ada Allah. Jadi kita harus mengerti. Dan saudara-saudara, karena ternyata banyak orang secara tindakan dan secara pemikiran berpikir bahwa melalui hukum Taurat dia bisa hidup. Sehingga mereka terus menggaungkan dan terus melakukan hukum Taurat meskipun mereka masuk dalam gereja. Kenapa? Mereka mendapat hidup dari itu. Makanya di dalam gereja ada penindasan kekuasaan. Ada apa segala macam. Kenapa? Karena mereka mendapat hidup dari itu. Kamu udah baca Alkitab belum hari ini? Langsung, belum. Kamu tidak layak bagi Tuhan. Terus kalau saya jadi orang itu, ibu sudah baca Alkitab hari ini? Sudah. Kok ibu masih bisa menghakimi saya seperti itu? Saya akan balas. Iya. Kita nasihati boleh, beri dorongan untuk baca Alkitab. Tapi kita jangan sampai langsung bilang, kamu tidak layak bagi Tuhan. Itu udah, sekali lagi mengingatkan boleh. Tapi langsung bilang kamu tidak layak bagi Tuhan, Anda siapa? Anda siapa tidak layak bagi Tuhan? Bisa-bisanya Anda mewakili Tuhan. Bilang orang lain tidak layak. Mungkin tidak layaknya bagi Anda Tuhannya soalnya. Itulah ngerinya hukum Taurat. Kita mempropaganda Tuhan. Dan kita berpikir kita bisa hidup dari situ. Tapi kalau orang yang mengerti kasih karunia Tuhan, for through the law, I died to the law. Aku sudah mati. Kalau aku sudah mati bersama hukum Taurat, kenapa aku menghidupkannya lagi? Itu kebodohan. Sekali lagi, kalau aku sudah hidup berdasarkan kasih karunia, jangan hidupkan lagi hidup berdasarkan Taurat. Wah, kalau gitu kita tidak usah mencuri. Ingat, itu semua reflektor. Artinya, kita membandingkan. Ini kan keinginan Tuhan. Bandingkan dong. Anda sudah melakukan ini belum? Nah itu, jangan salah berpikir. Nah, nanti kita akan bahaslah kapan-kapan tentang bagaimana melihat Taurat. Nanti di kelas teologi kita ya, yang akan diadakan per bulan depan. Ada setiap hari Kamis, 2 minggu sekali, nanti kita akan ada ya. Nah, saudara-saudara, lanjut ya. For through the law, I died to the law, so I might live. Masih live ya kayaknya. Ya live to God. Nah, ya. Gue lupa terus ya. Antara F dan V ini agak membingungkan memang kadang-kadang. Namanya juga orang Bekasi. Oke, lanjut ya. Jadi, sekali lagi, kalau kita tidak sadar akan kematian atau posisi diri, bahwa kita sudah mati dalam hukum Taurat, kita tidak akan mungkin hidup bagi Allah. Ini pernyataan yang Paulus mau sampaikan. Kalau kita tidak merasa kita sudah mati berdasarkan hukum Taurat, kita tidak akan bisa hidup bagi Allah. Karena kita akan hidup bagi hukum Taurat itu. Dan kitalah yang jadi si hukum itu pada akhirnya. Jadi, saudara-saudaraku, mari sadari saat ini menjadi refleksi. Saat ini, tindakan saya apakah masih terus-menerus menghidupi Taurat atau menghidupi kasih karunia Allah? Ini menjadi refleksi. Apakah ketika misalnya nih, ini yang paling simpel, contoh ya, mengampuni. Apakah ketika mengampuni, kalau ada orang yang mengampuni kan dia biasanya dikasih tahu, lu mengampuni supaya jiwa lu tenang. Itu cara pikir Taurat. Kenapa? Manfaat kan? Mendapat berkat. Padahal Yesus mengampuni mati. Yesus waktu mengampuni mati. Bukan tenang. Disiksa. Ya enggak? Nih, bukti dari pengampunan Kristus adalah salib. Bukan tidur nyenyak. Sedangkan orang Kristen berpikir pengampunan relates to sleep well. Tidur nyenyak hari itu. Oh no. Inilah bukti pengampunan. Jadi makanya kalau kita berpikir pengampunan mendatangkan ketenangan, itu adalah pola pikir Taurat. Karena saya melakukan itu demi, itu Taurat.
Lalu bagaimana pola pikirnya? Saya mengampuni karena Kristus sudah mengampuni saya terlebih dahulu. Itu baru kasih karunia. Berpikir tentang kasih karunia yang sudah diberikan kepada saya. Dan bagaimana Kristus yang mati ini mengampuni saya? Dia tersiksa. Maka saya bersama dengan Kristus mau melakukan ini. Itulah baru mengerti kasih karunia. Contoh apa lagi? Misalnya kita mungkin saat-saat ini mungkin kita merasa, apalagi kan kalau perempuan dan laki-laki yang mendekati umur 30 dan merasa pekerjaan udah mantep, dia merasa, wah gue mantep banget dan high spec nih. Saya high spec banget, ya terus kan gitu. Kenapa high spec? Terus orang yang terus wah berarti laki-laki yang harus mendapatkan saya kayak gini. Anda berpikir secara Taurat tahu seperti itu? Masih menguji quality. Saya nggak bilang bahwa, wah berarti saya cari pacar nggak kayak gitu loh. Saya nggak ngomong seperti itu ya. Tapi kalau Anda merasa diri Anda mantap, sedangkan orang lain adalah rumahan gorengan, bukankah? Iya, gimana? Kita ya antara pede sama narsis emang beda ya, beda banget. Pede boleh, nggak apa-apa percaya diri. Tapi kita, wah. Waktu itu saya sempat ada tegur seorang ya, gara-gara dia sempat chat saya. Aduh, padahal cewek semantap gua nggak usah galau gitu. Apa? Nggak, kenapa? Kenapa? Seakan-akan kalau orang lain galau itu nggak mantep gitu. Enggak. Seakan-akan kenapa harus, kan kalau ada keluar kata-kata seperti itu berarti kan ada penilaian tentang diri dia yang lebih tinggi daripada orang lain, superioritas. Itu adalah cara berpikir Taurat, superioritas. Hati-hati.